Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video gua kali ini gua akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sehobi atau teman-teman subscriber gua maupun teman-teman dari yang suka komen ya di channel gua. Mungkin pada kali ini atau video gua kali ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau penasaran ya, mungkin pertanyaan penasaran sejak kapan atau pokoknya cerita di apa namanya, di pendakian gua atau di kegiatan gua dari dulu sampai sekarang. Sebetulnya awalnya diajak coba ngerasain, tapi awalnya sih nggak ngerti naik gunung tuh apa. Terus diajakin camping kan cuman sebatas nggak naik gunung ya, camping bisa jadi di perkemahan, terus kita camping di tenda. Nah, tapi pada saat itu gue diajak camping, nggak taunya gue diajakin ke gunung. Nah, gunung pertama yang gue daki itu kalau nggak salah Gunung Gede. Nah, yang itu yang tadi gue bilang yang diajakin gue camping, ternyata gue diajak naik Gunung Gede. Tapi gue nggak nyampe puncak tuh karena sama-sama nggak tahu. Awalnya gue suruh camping, ternyata naik gunung. Akhirnya gue balik lagi. Nah, itu kayaknya gunung pertama yang gue daki tuh. Gunung yang paling tinggi didaki itu kalau nggak salah Kerinci. Dia ada di Jambi ya itu, tapi udah kesini ya, maksudnya udah gua sering naik gunung. Nah, itu gunung yang paling tinggi gua daki itu Gunung Kerinci. Bilang capek nggak naik gunung, bohong ya. Kalau nggak capek pasti capek, cuman ibaratnya kayak makan sambal ya, jadi pedes tapi masih nagih gitu. Ya itu naik gunung tuh capek tapi masih nagih besokannya. Pernah ikut pendakian massal kalau nggak salah berapa kali ya. Pertama sama PNJ, itu komunitas Astadeka kalau nggak salah. Kedua bareng teman-teman di kerja, teman Panasonic. Terus berapa kali, 2 kali kalau nggak salah. Cuman yang lain tuh kayak kelompok itu. Oh, satu lagi di anak-anak PT Sanyo. Waktu itu Sanyo itu berarti 3 kali gua naik pendakian massal. Kalau naik gunung terlama itu 10 hari. Itu ke Rinjani pada saat itu 10 hari ya. 10 hari itu udah PP itu dari rumah pergi balik lagi ke rumah tuh 10 hari karena kita jalur darat jalur laut jadi lama.
Naik gunung malam hari pernah beberapa kali. Naik gunung di Gunung Gede, Gunung Merbabu, Gunung Papandayan, Gunung apa ya, Semeru. Itu resikonya ya kita ibaratnya berantem tuh sama pohonan karena sama-sama menghirup CO2 dan kita nggak bisa nikmatin pemandangan. Terus resikonya lagi kita nggak bisa ngelihat jalur mana yang bener. Nah itu harus benar-benar tahu jalur yang kita akan daki. Terus napas cepat habis karena waktunya orang istirahat tidur, kita naik gunung. Naik gunung resikonya kalau gue pribadi seru kalau naik gunung hujan. Asal tuh naik gunung hujan tuh udah di pertengahan jalan, nggak di awal mau jalan kita baru ketimpa hujan. Jadi ya menurut gue sih hujan itu bikin seru aja, jadi malah nggak capek menurut gue sih, nggak aus. Resikonya bagi kita kalau naik gunung atau turun gunung hujan ya paling ini ya, kalau ada kabut nggak kelihatan jalannya, jalurnya. Terus kondisi kalau pas batuan tuh licin. Mungkin itu aja sih kalau menurut gua kalau naik gunung pada saat hujan. Tapi seru lah kalau menurut gua tuh, kalau naik gunung hujan tuh seru menurut gua malah. Etika yang baik di gunung prinsipnya cuma 3 kayaknya ya. Ya kalau etika terhadap apa sih, kita kan mau, ini belum 3 dulu ya, jadi kita kan ke tempat yang baru, ke tempat bukan kita tempat biasanya, ya kita harus punya etika. Ibaratnya harus baik-baik ke penduduk atau ke lingkungan sekitar, maupun nanti ke gunung itu juga kita harus jaga kebersihan. Jadi prinsipnya kalau naik gunung ada 3, jangan mengambil apapun selain gambar, jangan membunuh apapun di gunung itu, baik makhluk hidup atau tanaman selain waktu, dan jangan meninggalkan apapun, sampah ataupun segala sesuatu yang bikin kotor tuh selain jejak. Itu prinsipnya kalau kita tuh naik gunung. Itu aja sih, simple. Biaya kalau naik gunung, ditanya biaya itu relatif. Gunung yang akan kita tuju, yang akan kita daki, terus itu akan mempengaruhi nanti di biaya logistik, perlengkapan logistik ataupun di transportasi. Jadi semakin gunung kita yang jauh atau yang tinggi, itu akan biaya akan banyak ya. Jadi misalnya nih, misal ke Gede aja dah, dari rumah gua masih sekitaran Depok. Terus Gunung Gede tuh di daerah Bogor, Cibodas. Jadi estimasi gua tuh 300-400 ribu sudah transportasi, biaya logistik, simaksi itu 300-400 ribu lah bisa. Apalagi yang gunung yang jauh ya, di luar Pulau Jawa Barat sampai mungkin nyebrang laut, ya budgetnya cukup lumayan. Dan ada yang bilang kan naik gunung tuh mahal. Sebetulnya kan bukan naik gunung aja, sebetulnya hobi-hobi yang lain juga mahal, tergantung
kita menjalanin gitu, kita mau hobi apa itu pasti mahal, tapi mahal apa enggaknya tuh kan kepuasan sendiri. Jadi mahal apa enggaknya ya balik lagi kita, itu sih. Cerita serem pas saat gua naik gunung, gua orangnya pakai logika. Jadi kalau gua naik gunung ada suara ini atau gua ngeliat ini tuh gua pakai logika. Jadi begini, misalkan ada suara gimana gitu kan, suara horor apa gimana, gua tuh berlogika gitu supaya gua tuh nggak takut gitu. Mungkin suara orang kali sebelah tenda gua ataupun suara binatang kali. Tapi yang gua inget horor itu pada saat gua turun Sindoro mau maghrib, hujan-hujan, itu kayaknya tuh selain yang lain tuh itu yang paling menurut gua horor, tapi itu perasaan gua aja ya, karena itu kondisinya udah mau maghrib, hujan, cuman gua doang berdua. Jadi kayaknya tuh di belakang gua tuh kayaknya apa ya, ada yang ngikutin gitu aja. Dan pada saat gua turun mampir di rumah warga, itu dapat cerita yang horor gitu. Jadi kesannya malah wah, untung gua udah ngelewatin turun itu gitu loh. Jadi horornya udah ke belakang, udah lewat gitu. Ya alhamdulillah sih itu. Cerita horor yang lain gua berpikiran berlogika itu nggak ada. Maksudnya ya lebih buat itu positif aja gitu. Cerita yang seru atau menarik di selama gua naik gunung, sebetulnya semuanya seru. Semua pendakian gua tuh seru. Jadi misalkan nih, misalkan gua naik gunung, misalkan gunung ke Sindoro lah ya, Sindoro sekali, 2 kali, 3 kali pasti ceritanya bakalan beda, ceritanya bakalan seru. Dan gua nggak bisa gunung apa yang paling menarik dan itu gua pilih salah satu, nggak bisa, karena semuanya punya cerita sendiri dan semuanya seru menurut gua. Ada kesan dan pesan bagi gua, buat gua pribadi maupun buat teman-teman yang mau nyoba ataupun yang udah menjalani kegiatan ini ya. Jadi kesannya menurut gua mantep lah. Jadi apa ya, bisa dibuat kita jadi banyak wawasan, kita bisa jadi banyak temen, kita bisa tahu belajar waktu, kita tahu tempat-tempat yang baru, orang-orang di luar dari lingkungan kita ya, baik itu ramah tamah ataupun kegiatan orang-orang di luar kita ya. Jadi dan pesannya buat teman-teman yang lain, jangan pernah bosan untuk berbuat baik ya. Berbuat baik itu di luar dari naik gunung juga. Jadilah orang yang bermanfaat buat orang lain. Terus kalau naik gunung jangan pernah nyampah. Cerita gua kali ini cukup gua akhiri. Mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang sampai di kuping gua.
mudah-mudahan bisa sedikit menjawab dan ya menghibur lah. Jangan lupa subscribe-nya, kalau nggak mau subscribe juga nggak apa-apa ya, komen aja, itu juga merupakan apa ya, apresiasi buat gue sih di YouTube gue. Mungkin ya dari gue ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.